Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala pertolongannya, kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kaji kita, dan mudah-mudahan semua niat dan apa yang kita kerjakan saat ini kembali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Selawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang itu beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masih halaman apa bacanya? Lebih lagi itu kah? Apa? Baris kedua dari bawah ujung. Lebih. Halaman 3. Lebih lagi yang menjadikan berdosa besar seperti membunuh orang, mencuri, minuman keras, berzina, menipu, makan harta riba dan sebagainya, atau maksiat batin yang tidak mudah diketahui dan dipelajari tiap-tiap pekerjaan yang dilarang pada agama, wajib kita tinggalkan dengan niat menjunjung dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih berat dan lebih payah daripada mengerjakan taat. Nah, ini jadi ujar sidin ya. Dan memang kita rasakan kalau kita mengerjakan taat itu lebih mudah daripada kita meninggalkan perkara baik, meninggalkan maksiat. Dan meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada kita berbuat ketaatan. Makanya tidak mudah kita melepaskan diri daripada maksiat itu, tidak mudah. Selalu kita terdorong ke arah sana. Nah, selalu kita ini rasa enak dengan melakukan maksiat itu. Bahkan yang paling aneh itu kadang-kadang kita ini merasa betah betul dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa demikian? Kenapa meninggalkan maksiat itu lebih payah daripada mengerjakan ketaatan? Kenapa? Nah, karena atau sambungannya, karena tiap-tiap pekerjaan maksiat itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Nah, itu lebih berat. Karena maksiat itu rata-rata nafsu ketujuh.
Puasa nih contoh aja, puasa lawan kada puasa. Jangannya Tuhan tuh memilih, disuruh memilih. Dia tuh hakun puasa kah, hakun kada kah. Nah, mungkin termasuk ulun bang, milih kada juga. Ya. Kenapa? Karena kada puasa itu sesuai dengan nafsu. Bisa makan, bisa ya macam-macam lah. Ya. Siang hari puasa nih, melihat bini pina mungkal kayak itu kan, pina mungkal nih. Ya Pak, pada nih pina mungkal itu nih. Itu anak merungkau aja itu, ya Pak. Nah, berat menahan itu. Apalagi sudah kecanduan maksiat ini. Nah, ini berat. Sudah merasa enak dengan maksiat itu. Bisa kita minum keras, minum tuak, apa segala macam itu kan mahir, ngalih bar meninggalkan itu. Berjuang keras. Di antara anak buah ulun itu kan ada memang mantan-mantan begitu. Nah, di kota itu. Bahkan Bari itu terkenal dengan sebutan tiada hari tanpa minum. Pokoknya tilir tiap hari. Benar. Dan ulun ini pernah di Pramuan itu membuat satu perkumpulan anak muda sebelum ulun jadi membuat bahab siang apa segala macam itu isinya orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Bahkan yang paling aneh itulah nih sambil pemulutan tuh sambil teler. Jakobuannya nih raja, jakanya ulun nih kada dakwah, betamku tampar sudah bujulan. Bubuhannya nih dalam hati yo. Cuma karena kita nih dakwah itu pelan-pelan saja dan santai saja, kalau usah kekerasan. Karena mereka mau dagu itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mereka itu kan mau baik, cuma berat gitu. Jadi pelan. Kada kau main tunjuk haram. Kan bila mabuk kalau diterima Rasulullah dan sebagainya, wah ini berat. Ya. Ada yang bertato. Kayak polun bertato sembahyang jempung ini kan sembahyang dulu kalau bisa ngurusi tato itu. Nah itu loh. Itu usah ngurusi tato itu kan. Nah, padahal ada penghukumnya, cuma ya itu tadi kalau langsung kuyak dulu tato ikam, karik dulu tato ikam, kada sah ikam, iya sudah. Ya apa caranya? Ya pokoknya ditarah, di apa kata aja. Itu kan itu maka ini ya buatnya sakit asli. Gini, kalau dakwah itu masuk, kesadarannya sudah ada di dalam hatinya, kan suruh lagi dah bisa nya. Kan begitu. Kadang salah lagi lah, paksaan lagi. Karena memang agama yang benar itu adalah agama yang tidak dipaksa. Kadang merasa terpaksa. Jadi bila kita coba agama melakukan sesuatu masih terpaksa, maka belum benar lagi agama itu di diri kita itu. Jadi kita mesti membiasakan diri supaya kita tidak lagi merasa terpaksa. Nah begitu. Memang bagaimana caranya ya? Bangkitkan dulu kesadaran kita ini untuk memaksa diri dulu. Jangan orang lain maksa kita, juga maksa diri dulu. Paksa dulu diri seorang. Kalau seorang memaksa diri seorang, itu kan kadang-kadang siapa yang bisa salahkan tuh. Nih kan? Nah, misalnya sembahyang langsung 5 waktu, ya lucu. Adakah kawanan itu yang memang mulai dari dahulu sampai hendak masuk pengajian, kada tahu sembahyang lalu dan memang kada hendak sembahyang lalunya. Begitu inya masuk ke pengajian, puro jalan sembahyang maghrib aja dulu, ayo kasara.
Bayang aja dulu. Jangan dipadai ke mati jadi babi apa segala macam. Itu kain aja dulu. Menampilkan hadisnya itu. Kainan dulu. Ini nang asalnya polos ya ada lah sudah balangannya kan. Kita tambah lagi Isa, tambah lagi. Begitu caranya kita ini. Jadi kita berterima ya, berdakwah itu kayak itu. Dan jangan pembosan. Jangan pemarah, jangan pembosan dalam berdakwah itu. Ini apa bawai kada mau, ya. Nah, lu ampih. Nah, itu kan jangan begitulah. Ya, frekuensinya aja diatur. Misalnya membawa kawan, ini tiap hari muyanya. Yang bawa pulang, sok bawa pulang, sok ya. Ujungannya muyaknya ikan mengarasi tarus nih. Nah, itu kan akhirnya kan begitu. Santai, Bang, boy mau ngopi kah? Ya kan? Boy bacatur kah? Sambil bacatur sambil berkisah. Begitu. Kalau berjudi, Bang guru aja boy berjudi, ya itu janganlah. Bisa aja lah piano. Misalnya minum ya. Seorang buat minum ya jangan, kan? Begitu. Maksudnya diatur lah frekuensinya tuh. Ya istilahnya kapan-kapan kita bisa pandiran launinya ya kan. Yang dari hati ke hati itu betul. Itu sangat menyentuh. Ada kok sahabat Nabi itu sampai hendak mati semua masih teler aja. Sahabat Nabi jangannya kada hendak matinya Nabi. Kalau Kang Nabi ini apa ada juga. Tapi itu tadi jarnya ulun sabuting ke Rasulullah ya kadang aku meninggalkan mau tuh nah. Tapi sembahyang aja puasa aja apa segala macam. Cuma sabuting lagi nang kada kawat kada sanggup lagi mau. Itu. Tapi ada keinginannya untuk berubah kan seperti itu. Jadi dihadirkan contoh sahabat-sahabat seperti itu. Kan ada sahabat-sahabat nang kayak itu tuh nah, kelakuan lawan Nabi. Semestinya kayak itu kita caranya. Oh, kayak Nabi ini melayani orang nih. Seperti itu. Contoh nang kayak ulun sering memang ada di antara teman-teman itu guru jar. Pian ini berisi pengajian, ibu-ibu lah pula. Pian menyampaikan tapi ibu-ibunya sambil ada minum, ada memakan kerupuk apa macam itu. Kada apa-apa lah pian. Dan itu kan kurang adab tuh. Bu ulun nih bapandir, pian makan kerupuk sambil icik kape misalnya. Apakah? Sambil makan gulu batu. Itu kan sebenarnya kurang adab. Cuma ulun kada ya. Bisa dulu. Dan memang merubah itu sulit. Sebenarnya kalau kita karasi berdahulu, timbul tersinggung dan sebagainya, akhirnya kan kada datang. Begitu kita. Nah, jadi jangan berdakwah itu jangan sampai menjadi orang penyarikan, lalu pemuyakan. Kenapa? Terus terang aja mungkin ulun di Serang Tiung ini udah lawas nih. Gaul sama ibu-ibu itu. Mimis dan rekan-rekannya lama. Lawas sama Mimis dah. Lawas banget sudah ini. Jangannya ulun muyak, ampih ulun. Kan begitu menghadapi ibu-ibu yang cerewetnya luar biasa juga. Ya, oke. Ada Mimis lah. Bucau. Nah, guru badan tinggi-tinggi suara. Nah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini pewaris Rasulullah. Mestinya di antara adab kita itu kalau guru ada tuh jangan bertinggi-tinggi suara. Mestinya begitu. Cuma dasar kayak itu teh udah. Ya sudah. Ada aja waktunya kena bagus. Memang terjadi perubahan sih, Jadi akhirnya ya bagus-bagus saja. Gitu. Coba perlu waktu yang lama gitu kan. Waktu lama. Sekali lagi yang namanya maksiat itu berat bagi nafsu untuk meninggalkannya. Oleh sebab itu urusan dan maksiat ini
pahalanya lebih besar daripada kita melakukan ketaatan. Ulun kasih contoh lagi, ini kan Nabi SAW bercerita, dan ini sering dah ulun kisahkan. Orang ini pembunuh 99, bahkan 100 dibunuhnya, dan sudah maksiat yang lain digawainya habis digawainya. Ketika dia mau bertobat kepada Allah, padahal dia tidak melakukan ketaatan sama sekali. Dia bunuh orang banyak. Lalu dia merasa, wah ini kan bagus, ada kesadaran. Lalu dicarinya seorang tuan guru. Wahai guru, ulun ini mau bertobat kepada Allah. Apakah tobat ulun ini mau diterima Allah atau kada? Kata tuan guru, apa gerang dosa kesahakannya? Termasuk membunuh tadi. Oma aja tuan guru banyak bandar gitu. Asa kecil nih kemungkinan kami diterima. Kalau kayak itu, wahai tuan guru, aku genapkan jadi 100. Cocoknya tuan guru itu mati. 100 genap. Itu saya jaga-jaganya manusia sini, tidak ada orang bunuh sampai situ banyaknya. Besar asli durjana ini. Dia tambah kemaksiatannya itu. Rupanya tetap ada kesadaran, ya kan? Dia cari lagi tuan guru. Nah ini rupanya tuan guru yang matang lah ilmunya, yang musanat, yang musanat ilmunya, berarti guru aba-aba kali yang tadi itu. Ujar bro, sebesar apapun dosamu, pasti kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah, kau akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saranku aja tuan guru, tinggalkan kampung. Itu kampung ada baik, anak berjagawan di situ. Tinggalkan kampung. Tuju ke kampung yang baik sebelah sana. Nah itu kan ketika dia berjalan, dia meninggal. Tapi kan dia tidak melakukan apa-apa, cuma niat saja untuk meninggalkan kemaksiatan itu kan besar sekali itu. Besar sekali pengaruhnya bagi dirinya. Ternyata niatnya itu membantu dia untuk bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Kada gampang orang yang sudah merasa nikmat dengan kemaksiatan itu dia tinggalkan. Bahkan kemampuannya untuk meninggalkan kemaksiatan itu sekali lagi lebih besar daripada taat-taatnya itu. Nah ini. Bahkan kata di dalam beberapa kitab itu, kita nih makan hendak aja lagi, padahal misalnya nih merasa cukup sudah perut ini, tapi nya menyurung lagi, liurnya nih menyurung. Karena pakasam lon mande. Nah, itu biasanya kadingan ampih tuh. Mande nih ya kok, kadingan ampih kan. Kawainya manahan nih. Kada nambah itu nah. Karena kayaknya sudah cukup. Sebenarnya cukup sudah. Cuma nafsunya tuh hendak mana? Kawainya manahan nih. Maka ujar Nabi SAW, orang nang kawa meninggalkan sesuap makanan karena melawan hawa nafsunya tadi, maka itu lebih mulia daripada melakukan ibadah 60 tahun. Ya, luar biasa. Siapa kau beribadah 60 tahun kada bisa setopan? Nah ini rahasia-rahasianya, karena memang luar biasa. Karena yang dilawannya adalah nafsunya. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang daripada perang Badar yang maha dahsyat itu, berkuda, dia ngomong sama sahabat-sahabatnya Rasulullah ngomong, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, kita ini pulang telah kembali daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Ujar sahabat, ini jauh luar biasa perang ini. Adakah perang yang lebih hebat pada ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Jar Nabi, jihadun ala nafsik, berjihad atas nafsumu. Karena pada saat itu terjadi bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Hebat ya Allah.
zaman Rasulullah perang bekalahi urusan kematian puasa buatnya. Kita kada puas, kada apa ya kada puasa. Aduh, kada ada sakuhu hirangnya bujulun sahabat Nabi. Tahun depan perang Uhud lagi yang draw perang Uhud ini draw perang Uhud bulan Ramadan enggak menang dulu buat Islam. Nah, setelah kucar kacir pasukan Quraisy ini kucar kacir harta segala macam nang logistik perang itu ditinggalkan bukaan, lalu berabutlah orang Islam ini dengan rampasan yang ghanimah, rampasan perang tadi. Pasukan panah yang ada di Gunung Uhud yang jumlahnya 50 yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas belum disuruh turun oleh Nabi SAW, mereka turun. Wahai kawan-kawan keturunan tuh nabuhannya berabut, kita kada kebagian. Kada kebagian. Ujar Sa'ad ibn Abi Waqqas, jangan kau turun dulu karena kada ada instruksi dari komandan Rasulullah maksudnya. Ternyata buatnya kada masih tinggal bertiga aja lagi dari situ. Masih turunan. Saat itu Khalid ibn Walid, nah ini belum Islam lagi sih Din, melihat kesok, wah ini hantam aja sudah. Ini itu tadi yang menghalangi kita nih, pasukan yang di atas gunung itu tadi yang memanahi kita nih. Oh hantam sih Din, habis sambur orang Islam tak ambur. Maka matian sampai Sayyidina Hamzah juga meninggal waktu itu. Sampai Rasulullah banyak mana lukanya, sampai disangka Rasulullah itu maning, sampai Rasulullah diisukan meninggal waktu itu. Begitu dahsyatnya ya godaan nafsu itu, godaan harta ya, godaan nafsu itu luar biasa. Makanya Khalid ibn Walid itu ndak pernah terkalahkan dia. Perang itu berapa kamu? 40.000, 30.000, 20.000, melawan 120.000, ya menang aja. Khalid dah 20.000 aja lawan yang dimusuhi 120.000, ya menang aja. 4.000 melawan 80.000, 4.000 melawan 80.000, ya menang aja. Hebatnya Khalid itu. Luar biasa. Cuma Khalid itu orang yang kada tergoda lagi dengan hal-hal duniaannya. Gawiannya bakalahi aja. Itu jago bujur tuh. Ya Allah. Kita jagawan itu digunakan lawan nang agama mestinya. Ini karena kajagawan digunakan untuk mencabuti mik masjid. Yak bener yang undangan subuh-subuhnya aku nak guring masuk sidin mengincang ke masjid, cabuti sidin. Buatnya cangang, ngadu melawan, jagal. Nah itu salah. Kejagawan salah gunakan. Nah, nafsu kecuali bagi orang yang telah kuat keimanannya dan telah bersih hatinya daripada sifat-sifat kecelaan, oleh itu pahala meninggalkan maksiat lebih besar daripada mengerjakan ketaatan. Jadi kenapa jadi pekerjaan maksiat? Karena itu tadi maksiat ini adalah pekerjaan yang sangat diingini oleh hawa nafsu, hanya berat. Kecuali orang yang sudah tadi itu jasidin memiliki keimanan yang kuat dan hati sudah bersih, biasanya terhadap maksiat dia dasar beliur. Kurang kayak itu lawan maksiat tuh kada beliur, bahasa kita tuh kada selera. Jadi orang-orang yang sudah dekatkan kepada Allah, yang sudah muqarrabun ini, apa aja yang digawinya tuh kada berdosa lagi.
Maksudnya kada berobat, memang gawiannya kada ada tujuannya karena dosa. Jadi hati-hati pian dengan kata-kata ini. Di dalam kitab-kitab itu banyak, udah belajar tasawuf aja apa aja lah. Udah sampai buatnya kajiannya, itu ngarannya tak salah paham. Orang yang sudah dekat kepada Allah, hatinya sudah bersama Allah, pasti gawiannya itu kada lagi ke arah maksiat. Kenapa? Karena maksiat itunya kan udah liur lagi. Makanya mereka itu meninggalkan maksiat kan berat. Kenapa? Karena memang kan diitihinya lagi. Makanya kan berat. Biasa aja mereka dengan maksiat itu. Kalau kita kenapa jadi berat? Karena kita hendak lawan itu gawian. Makanya wujuduka dzambun la qiyasalah, wujudmu itu adalah dosa. Ujar di dalam kitab yang tinggi-tinggi itu. Ya bujur, kenapa? Maksudnya wujuduka itu adalah ketika kau merasa dirimu, dan itulah nafsu. Ketika kita memulih hawa nafsu itulah di situ dzambun, di situ ngarannya dosa. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu itu disebut wujuduka. Sebenarnya wujud itu tidak ada, kau itu tidak wujud. Yang sebenarnya wujud hanyalah ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memperhatikan diri, tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan diri berarti kita sedang mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Itu cara memahami yang benar. Jadi kenapa kita selalu bermaksiat kepada Allah? Karena yang kita lihat bukan Allah. Yang kita lihat diri kita sendiri, kesenangan di Allah maunya kita sholat, kan begitu. Kita maunya nggak sholat. Ketika kita nggak sholat berarti maasi kepada Allah, kan maasi di seorang atau maasi lawan diri seorang, berarti taatnya lawan diri. Kenapa kita tidak kenal dengan diri? Ketika kita tidak kenal dengan diri kita, maka di situ juga kita kadang kenal dengan Allah. Hilang akan diri kita, biasa kita panah akan diri kita, hilang akan hanyar kalian Allah Ta'ala. Jangan ditimbulkan. Mana yang ngaran diri itu? Ini sebenar-benar diri ya. Hanpian. Macam-macam lapisannya tuh membahas banyak bakar berarti ya. Ada orang belajar martabat 7, ya kan? Ada orang, iya kalaunya gurunya nggak benar ya salah akhirnya. Apalagi yang dihitung tulisannya bahasa Arab lagi, kata-kata itu. Jadi kenapa kita bisa dosa? Kenapa? Karena kita memperhatikan diri kita, bukan perhatikan Allah. Mestinya ketika kita memperhatikan diri kita, kita sedang memperhatikan Allah. Nah, kenapa ketika kita memperhatikan diri nggak ngelihat dengan Allah? Di situ akhirnya kita lupa dengan Allah. Ketika kita lupa itulah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Illa ma rahima rabbuk, kecuali orang yang nafsunya sudah dibimbing oleh Allah. Inna nafsal ammarata bisu, sesungguhnya nafsu ambar itu selalu menghela orang itu kepada kejahatan. Illa ma rahimah, kecuali nafsunya itu dirahmati oleh Allah. Itu tadi kecuali, nah kecuali orang yang telah kuat imanannya dan telah bersih hatinya dari sifat-sifat tercela, bujur gawiannya. Lendeng, pipa, kalau di dalamnya ada licap, banyu biar bersih dari hulu nih. Pakai hilir itu karuh. Kalau di pipa nih, nah, ada di dalam itu licap apa? Aliran, meskipun di hulunya ini adalah
jernih air itu, tanah di ujung sana. Kenapa nih Jar? Maka kagok, maksud berbajunya bersih. Pertanyaan, pasti salurannya karo, pasti salurannya ada kotoran di dalamnya. Nah di situ, nah mana salurannya? Hati. Di manakala hati itu kotor, maka kotor yang keluar. Itu padahal Allah sudah menganugerahkan kesucian, sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati itu sesuatu yang baik. Tapi karena hatinya kotor, nah itu. Hatinya ada Tuhan itu, Allah Ta'ala itu hendak dalam hatinya, hendak nyumbang, katakanlah, kan? Hendak menyumbang duit ada, kan? Manakala hatinya kotor, bisa saja keluar duitnya, tapi disertai dengan sombong, disertai dengan disertai dengan lebih mulia, disertai dengan keinginan untuk dipuji dan lain-lain. Kotor. Padahal duit dari Allah, niat dari Allah, kenapa dicampuri dengan hal-hal seperti itu? Untuk apa kita puji? Wong sebenarnya ini dari Allah kok. Kan begitu sebenarnya itu. Sama si A mengeluarkan 100.000, si B mengeluarkan 100.000, tergantung hatinya nih. Nah. Berdua nih, bila hati nang seikung si A nih bagus juga keluar. 5.000, 100.000 bernilai. Ada nih ini sama 100.000 juga, cuma karena hatinya kotor, lalu ada bernilai di sisi Allah. Sama sholat kan juga. Bayang, apa-apa niat, bayang. Ada niat sembahyang itu hendak apakah? Nang pemuda supaya kelihatan soleh. Supaya si Allah itu tahu bahwa dan ini soleh. Supaya kita melamar nyaman. Ya, sembahyang ke masjid, rajin pakai sorban, pakai gamis, ya bisa lah. Pakai tuan guru jual lilit dia juga lilit, ya kalau mirip. Nggak tahu bang dalamnya, hancur. Ini lah. Dalam hatinya Tuhan nggak ada tahu lah. Memalukan sekali. Sholat seperti itu. Jadi guru kayak apa guru aja? Harus hati bersih dulu hanya beribadat. Nah ada. Gawi aja. Sekarang pertanyaan siapa? Nang kawa bujur-bujur bersih hati kan nggak kawa. Maksud ulun itu bila menggawi di dalam tuh ada teh campur. Lakasi diberasihi lawan taubat. Lakasi diberasihi lawan istighfar. Ya Allah, sambayang ulun tadi banyak benar campurannya. Ya kan? Campurnya banyak. Jadi imam bagus, suara bagus, fasih. Mina mesti jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus bang. Tapi tahu lah di hati orang tuh. Kan nggak tahu. Bisa jadinya itu supaya tahu aja lah. Seorang ini lulusan rumah tahfiz. Supaya tahu aja. Seorang ini fasih bacaan. Nah, itu kan. Nah, ini yang mau kotor itu. Isu pasang buatnya, fasih pak. Bagus pian dia. Pimpin kami di sini. Bacaan pian bagus. Puja residen. Iya. Nah, dalam hati nih. Dasar aku pang-pang bagusnya di sini. Oh, iya. Dalam hati jangan ngomong. Itu yang disebut dengan kekotoran yang ada di dalam hati. Ini nang di anu tasawuf tuh nah. Itu tuh. Terutama masalah batin ini. Ya. Karena zahir sama aja. Tuan guru ke tuan guru bila bebulang sama. Pada ini hidung mancong. Udah. Bejanggut-janggut yang tuh nang kakak itu nah bejanggut. Becalak mata, begamis, berputar situ juga, bertungkak ini nah. Pada Habib bisa ada yang percaya. Cuma jangan di sini, di sana, memang nggak tahu di dia.
gampang. Ini kan sama. Ini penjahat duduk di liga tuan guru, pakai taluk belanga juga penjahat nih, koruptor duduk di liga tuan guru. Ini pinanang tuan guru aja, langkap. Oh, pinah khusus juga. Ya kalau, tapi aslinya tuh nah, Tuhan tahu Memang zahir ini mudah kalau dipoles ya, nang kada bengkeng gitu, bengkeng ini, ya. Gigi gin kada rata di ulah buah nyerta rata yang mana aja, tapi urusan hati urusan batin nah ini payah. Urusannya adalah dirinya seorang aja itu yang mengurusi lawan gurunya, jadinya berduaan lawan gurunya mengurusi hati. Makanya disebut guru rohani itu ada guru mursyid, pembina, pembimbing. Makanya pian ini jangan sampai kada bisi guru murabi mursyid. Nah, kalau pikir-pikir gampang aja Pak. Pikir-pikir itu mata. Guru, ini bujulah ulun rokok ini. Nah, kayak jadi guru buju. Itu mat jadi. Apa ngarannya nih? Bodoh buju kayak ini. Nah, kayak gini juga. Itu mata aja deh. Tapi urusan sini biar. Itu berat. Nang melawan kulir. Ya kan, melawan kemalasan, melawan nafsu, itu berat. Cuma sekali lagi, tasawuf ini dimulai dengan penghalang zahir adalah penghalang zahir. Habis ke waktu, habis sampai mana itu toh? Pahala tadi lah. Yalah, maksiat zahir itu situ kalau kita tak. Nah, ya inilah. Jadi sekali lagi tasawuf ini lebih kepada pembersihan yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan diri supaya bening. Nah, kalau sudah bening ya kayak ibarat kaca itu kambus saya lagi. Nah, zahir, batin, keduanya tasawuf ini. Cuma sekali lagi yang lebih ditekankan itu masa batin karena memang mengaluar akhirnya. Kalau hati itu bagus, keluar itu lalu bagus. Cuma metodenya untuk mencapai ke dalam itu mesti dari luar dulu. Sempurnakan dulu. Jangan menggawe maksiat zahir dulu. Kan kita. Nah, nyata. Kalau sudah sampai ke dalamnya baiknya bisa mengaluar seorang yang membeli keluar. Nah, dan itu lebih banyak. Ah, seperti itu. Pahami kalau metode dan caranya. Jadi jangan berpikir bahwa tasawuf langsung batin. Ah, bukan. Dia urus dulu zahirnya. Jika ibarat kita hendak memakan durian. Ya Pak, ini kupas dulu nang di muka nih. Pas dulu. Pian makan. Lalu pian kena biasa lawan orang misalnya kan, nang pian merasakan kan bukan kulitnya lagi, masa mana kulitnya lain loh, nang pian kisah kena, zaman bana durian, ini rasanya begini, kada tak kisah lagi kulit durian nanti, kada tak kisah lagi kulit durian nanti, ya Allah, anak lagi. Ketika pian berjalan ke pasar, mana durian tau? Lalu nyaman lah durian gitu, nyaman. Nang pian kisahkan nyaman tuh isinya kah? Kulitnya kah? Pasti isinya kan kayak itu. Nah, tapi pian menunjuknya pasti lawan ke kulitnya. Itu durian. Nyaman lah. Nyaman, nang dimaksud nyaman adalah isinya, bukan kulitnya. Nah, orang ini penyambahyang. Wah, ini orangnya bagus. Nah, penyambahyang. Nah, penyambahyang. Pasti orang ini nyaman. Nyamannya apa? Pasti orang yang taat kepada Allah. Ya cirinya tadi tak, ya, penyembahyang, pemuasa dan sebagainya kan. Pian kan bicara sembahyangnya lagi, pian bukan bicara puasanya lagi. Yang pian bicarakan adalah kebaikan-kebaikan orang ini, kesalehan orang ini. Ah, seperti itu. Ah, mudah-mudahan lah lambat laun aja kita betiti memahami ini. Ya. Demikian, salah hilap mohon maaf.
Mudah-mudahan panjang umur kita berdatang sehat. Segala apa yang menjadi hajat-hajat kita yang baik-baik mudahan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan ada baik dijauhkan oleh Allah. Segala dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sekarang diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ke depan lagi manggawin yang kada karuan lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.